Vijinti. Tolong bagi. What's up kimak-kimakku, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan masuk membahas light novel yang baru, yaitu Spy Room. Cukup ramai juga dibahas di beberapa fanspage. Itu makanya Mimin kepikiran untuk bahas LN yang ini. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kalau kalian suka dan ingin menjadi penonton setia di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifnya, oke? Baiklah, pertama kali kita awali dengan sinopsis singkatnya. Dunia saat ini sudah memasuki perang dengan menggunakan mata-mata, sehingga lahirlah seorang mata-mata dengan tingkat keberhasilan atau win rate 100% dan disebut sebagai mata-mata terkuat di dunia. Ia mendapatkan sebuah misi mustahil dan membentuk sebuah tim khusus untuk melewati misi tersebut. Oke lah, sekian sinopsis singkatnya. Kita langsung gas ke pembahasannya. Dimulai dengan setting waktu setelah Perang Dunia. Dunia saat itu sedang mengalami yang namanya pasca Perang Dunia. Perang berskala besar terjadi dan menewaskan lebih dari 10 juta manusia dan berakhir tanpa adanya pemenang. Kemudian setelah perang berakhir, para politisi dunia menyadari kalau perang itu sangat merugikan dan tidak efisien. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan sebuah kontrak dan hal-hal lainnya sebagai alat untuk mendapatkan kesepakatan daripada harus berperang. Karena itu dibuatlah perjanjian perdamaian dunia antar negara-negara. Namun ada beberapa negara yang masih merasa dirugikan setelah perjanjian damai dibuat. Sehingga seluruh negara pun menciptakan yang namanya pendidikan mata-mata untuk melatih anak-anak agar menjadi senjata negara. Anak-anak tersebut dipisahkan dari keluarga dan temannya, kemudian dilatih secara intens sampai lulus menjadi seorang mata-mata resmi. Oke, kemudian diawali dengan salah satu karakter utama kita bernama Lily. Lily ialah seorang murid di Akademi Mata-Mata. Lily memiliki nilai akademik yang cukup baik, namun sangat buruk di praktik, sehingga ia gagal berkali-kali pada saat tes kelulusan. Kemudian Lily tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut berkata kalau ia akan meluluskan Lily sementara tanpa harus melewati ujian tes. Mendengar itu, Lily pun berteriak kesenangan. Kemudian kepala sekolah kembali menegaskan kalau ini hanya untuk sementara waktu, karena ia akan ditempatkan di sebuah misi. Mendengar itu, Lily pun semakin bersemangat, karena ia akhirnya bisa menjalankan misi sebagai mata-mata. Namun kepala sekolah tadi melanjutkan kalau misi ini ialah misi yang hampir tidak bisa dilewati. Mendengar itu, seketika Lily pun heran. Kepala sekolah tadi pun menjelaskan kalau misi ini sudah pernah diberikan kepada mata-mata lain, namun hasilnya gagal. Dengan kata lain, misi ini ialah misi dengan tingkat kesulitan yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Mendengar itu pun Lily langsung terkejut dan terdiam. Kemudian kepala sekolah tadi melanjutkan kalau Lily akan ditempatkan di sebuah tim mata-mata elit bernama Tim Tomoshibi. Kepala sekolah tadi pun bertanya kembali mengenai keputusan terakhir dari Lily. Lily pun menjawab kalau ia bersedia menjalani misi tersebut dan bergabung dengan Tim Tomoshibi dengan kode name Hanajono. Nah, buat kalian yang belum tahu, setiap mata-mata itu memiliki nama samaran atau kode name pada saat sedang bertugas. Kemudian Lily pun dengan optimis menerima misi tersebut. Lily sangat bersemangat karena akhirnya ia bisa lulus dari akademi biarpun hanya sementara, dan apalagi ia akan bergabung dengan tim elit. Lily pun dengan segera berkemas dan berangkat menuju tempat yang diarahkan. Kemudian setelah itu, Lily pun tiba di Republik DN dan langsung menuju ke gedung tempat ia diperintahkan, tepatnya di Istana Kagero. Sesampainya di sana, Lily langsung dipandu menuju ke suatu ruangan. Lily sangat bersemangat untuk bertemu dengan para anggota tim Tomoshibi lainnya. Setelah memasuki ruangan, Lily memperhatikan ada 6 gadis seusianya yang menggunakan seragam yang sama dengan miliknya. Lily pun sadar kalau mereka lah anggota dari Tomoshibi sama seperti dirinya. Lily pun dengan spontan langsung menyebutkan kode name-nya yaitu Hanajono.
yang dimana seorang mata-mata seharusnya tidak membocorkan kode name-nya secara terang-terangan. Namun karena Lily sangat antusias, ia pun refleks berkata demikian. Kemudian seorang gadis berambut putih pendek langsung menegur dan mendatangi Lily. Ia bertanya mengenai nilai dan prestasi Lily pada saat di akademi. Gadis tersebut bertanya dengan nada yang memerintah. Lily pun hendak menjawab kalau ia hampir saja dikeluarkan dari sekolah karena sering tidak lulus. Namun saat ingin berkata demikian, tiba-tiba seorang pria turun dari tangga dan mendatangi mereka bertujuh. Pria tersebut bernama Klaus. Klaus langsung menyambut kedatangan mereka bertujuh dan memperkenalkan kalau ia adalah pendiri sekaligus pemimpin dari tim Tomoshibie. Klaus kemudian berkata kalau mereka akan melaksanakan misi mustahil tersebut 1 bulan lagi. Sehingga dalam kurun waktu 1 bulan ini, mereka akan berlatih hingga siap. Setelah mengatakan demikian, Klaus pun pergi. Mendengar penjelasan singkat dari Klaus, gadis berambut putih pendek tadi pun berkata kalau ia heran mengapa dirinya yang hampir putus sekolah malah diberikan misi mustahil seperti ini. Mendengar itu, kelima gadis lainnya terkecuali Lily pun mengangguk setuju. Di situ Lily pun sadar kalau mereka bertujuh ialah sama-sama gadis bermasalah yang hampir putus sekolah. Dengan kata lain, tim Tomoshibie ini dibentuk khusus untuk murid-murid bermasalah yang hampir dikeluarkan dari sekolah. Lily pun tidak menyangka kalau mereka para murid yang bermasalah di sekolah malah diberikan misi mustahil seperti ini, yang bahkan para profesional lainnya gagal melakukannya. Kemudian setelah itu mereka pun dipandu kembali ke suatu ruangan yang berisikan beberapa aturan selama tinggal di situ. Dari semua aturan tersebut, hanya 2 aturan yang mereka rasa cukup aneh. Yaitu yang pertama, mereka harus bekerja sama selama tinggal di situ. Dan yang kedua ialah, mereka harus selalu serius saat keluar. Melihat aturan yang ambigu tersebut, mereka bertujuh pun diam sambil bertanya-tanya kepada diri masing-masing. Namun tiba-tiba, gadis berambut putih pendek tadi menemukan sebuah amplop di dekat mereka yang berisikan sejumlah uang. Uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tinggal di situ. Mereka pun segera membagi tugas dan mulai berbelanja kebutuhan yang diperlukan. Kemudian pada saat makan, mereka bertujuh berusaha mengakrabkan diri satu sama lain sambil bercerita pengalaman mereka pada saat masih di akademi. Mereka sangat menikmati kehidupan mereka di tempat baru tersebut. Namun salah satu anggota termuda berambut coklat angkat bicara. Dengan wajah malunya ia berkata kalau ada yang tidak beres dengan misi ini. Namun tiba-tiba gadis berambut putih pendek tadi memotong dan berkata kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk sekarang. Mendengar itu, tiba-tiba salah satu anggota tertua berambut hitam panjang angkat bicara juga. Ia berkata kalau ia setuju dengan nyamannya tinggal di tempat tersebut. Namun mereka juga harus menyelesaikan misi tersebut agar bisa hidup mewah terus seperti sekarang. Anggota lain pun setuju dengan perkataan gadis tertua tersebut. Kemudian dilanjutkan pada hari kedua di istana Kagero. Keseluruhan anggota tim Tomoshibie pun berkumpul dan menghadap Klaus. Klaus mulai menjelaskan detail dari misi mustahil tersebut. Klaus berkata kalau tujuan dari misi ini ialah untuk mencuri suatu objek tertentu dari fasilitas penelitian Kekaisaran Galgado. Nah, Kekaisaran Galgado ini bisa dibilang musuhnya tempat Lily berada sekarang, yaitu Republik DN. Kemudian Klaus juga menjelaskan alasan mengapa misi ini disebut misi mustahil. Kemudian Klaus juga menjelaskan alasan mengapa misi ini disebut misi mustahil ialah karena sebelumnya misi ini telah diberikan kepada tim mata-mata lain, namun mereka gagal total dan semua anggota tim tersebut mati. Mendengar penjelasan Klaus, para anggota dari tim Tomoshibie pun mulai terdiam ketakutan. Namun Klaus menambahkan kalau mereka tidak perlu khawatir. Klaus berkata kalau ia adalah seorang mata-mata terkuat, sehingga misi mustahil pun akan bisa dilewati jika tim Tomoshibie dilatih langsung olehnya. Kemudian Klaus pun mulai menguji mereka. Klaus memberikan sebuah gembok kepada masing-masing anggota dan menyuruh mereka untuk membobolnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun setelah waktu habis, hanya 1 dari ke-6 anggota yang berhasil membobol gembok tersebut.
Melihat itu, Lily pun mengeluhkan tes yang diberikan Klaus. Lily berkata tidak mungkin bisa menyelesaikan gembok tersebut dalam waktu 1 menit kurang. Mendengar itu, Klaus mengambil salah satu gembok tersebut dan membobolnya hanya dengan hitungan detik saja. Keenam anggota Tomoshibie pun terkejut melihat keterampilan dari Klaus. Klaus pun kembali berkata kalau ia adalah mata-mata terhebat di dunia sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Keenam anggota Tomoshibie pun menatap Klaus dengan tatapan kagum. Mereka percaya kalau Klaus pasti bisa mengajari mereka, sekalipun mereka semua ialah murid bermasalah di akademi masing-masing. Setelah itu, Klaus pun mulai mengajari mereka cara berkomunikasi dengan menggunakan kode tersembunyi. Namun keenam anggota tersebut, termasuk Lily, tidak ada yang mengerti mengenai penjelasan Klaus. Mendengar itu, Klaus pun berkata kalau ia memang buruk dalam mengajar. Klaus pun menyuruh keenam anggota Tomoshibie untuk belajar mandiri mulai dari sekarang. Klaus pun langsung pergi dan mengunci diri di kamarnya. Melihat itu, keenam anggota Tomoshibie pun sadar kalau situasi mereka sekarang menjadi sangat gawat. Harapan mereka yang telah dipercayakan kepada Klaus hilang seketika dan terlebih lagi mereka harus berlatih mandiri untuk menyelesaikan misi mustahil nanti. Sebagian dari mereka pun hanya bisa mengeluh dengan situasi mereka. Lily juga sempat pasrah dengan situasi timnya. Namun Lily tidak ingin mati sia-sia. Ia terus memikirkan solusi untuk bisa menyelesaikan misi mustahil tersebut. Lily pun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar sekalian untuk membeli kebutuhan mereka. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba Lily dikejutkan dengan seorang wanita tua yang berteriak minta tolong. Ternyata, tas dari wanita tersebut baru saja dicuri dan pencuri tersebut sedang berlari ke arah Lily. Lily pun hanya diam seperti tidak melakukan apa-apa. Pencuri tersebut pun mendorong Lily hingga jatuh karena menghalangi jalan larinya. Wanita tua tadi pun langsung mendatangi Lily dan membantunya berdiri. Lily berkata kalau ia tidak apa-apa. Justru yang perlu dikhawatirkan ialah si pencuri tadi. Mendengar itu, wanita tua tadi bingung dengan perkataan Lily barusan. Lily pun menunjuk ke arah si pencuri tadi dan seketika wanita tua tersebut terkejut. Dikarenakan pencuri tadi sudah terkapar di tanah dengan mulut yang berbusa. Lily berkata kalau pencuri tadi terkena sebuah penyakit yang mematikan. Lily pun langsung mendatangi pencuri tersebut sambil memasukkan jarum suntik ke sakunya. Ia kemudian mengikat pencuri tersebut dan mengembalikan tasnya kepada wanita tua tadi. Wanita tua tadi pun masih bingung dengan kejadian yang terjadi di depan matanya. Kemudian dilanjutkan kembali di Istana Kagero, yakni markas tim Tomoshibie sekarang ini. Lily masih tidak ingin menyerah, ia pun memutuskan untuk mendatangi Klaus di kamarnya. Lily pun langsung menerobos masuk. Setelah berada di dalam, Lily memperhatikan kamar Klaus yang penuh dengan bercak merah seperti darah. Awalnya, Lily ingin berteriak karena panik. Namun ia mencium bau minyak dari bercak merah tersebut. Dan kemudian sadar kalau itu hanya cat warna untuk melukis. Di tengah-tengah ruangan, Lily melihat Klaus duduk sambil melukis di sebuah kanvas. Klaus pun berkata kalau ia sedang mencari inspirasi mengenai latihan yang tepat untuk mereka. Lily pun langsung mengajak Klaus untuk keluar. Lily berkata kalau Klaus akan lebih mudah untuk mendapatkan ide sambil berjalan-jalan di luar. Klaus awalnya menolak, namun Lily terus memaksanya. Klaus pun setuju untuk pergi keluar dengan Lily besok. Lily pun langsung berkata dalam hatinya kalau persiapan tahap pertama sudah sukses. Ia pun menantikan untuk pergi bersama dengan Klaus besok. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Lily dan Klaus memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Klaus di situ heran mengapa anggota lain tidak ada yang ikut bersama mereka. Lily pun berkata kalau ia sudah mengajak anggota yang lain, namun semuanya menolak. Namun yang sebenarnya terjadi ialah yang sebaliknya. Lily sengaja untuk tidak mengundang anggota lainnya. Kemudian mereka pun melanjutkan jalan-jalan mereka. Pada saat di perjalanan, Lily mencoba untuk menguji Klaus dengan pertanyaan umum tentang kota sekitar mereka. Namun Klaus dapat menjawab dan mengajari Lily dengan sempurna. Di situ Lily heran dan bertanya mengapa Klaus sangat kesulitan untuk mengajari mereka.
Klaus pun menjawab kalau dirinya dan keseluruhan anggota Tomoshibie memiliki intuisi dan cara berpikir yang berbeda. Mendengar itu, Lily pun membalas, kalau begitu, sampai kapanpun Klaus tidak akan pernah bisa mengajari mereka. Klaus pun menjawab kalau hal itulah yang masih ia pikirkan sampai sekarang, yaitu cara mengajar keenam anggota Tomoshibie yang masing-masing memiliki pemikiran dan kebiasaan yang berbeda. Mendengar itu, Lily pun hanya mendesah kembali pasrah. Lily kemudian melihat sebuah toko yang terdapat sebuah poster danau dan perahu di atasnya. Lily langsung menarik lengan Klaus untuk pergi ke toko tersebut. Sesampainya di sana, pemilik toko tersebut memberikan informasi mengenai cara untuk bisa pergi ke danau tersebut. Kemudian Lily kembali bergumam dalam hatinya kalau persiapan tahap kedua sudah sukses. Mereka pun langsung menuju ke danau tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung naik perahu dan mendayung ke tengah-tengah danau. Kemudian tiba-tiba Klaus berkata kepada Lily untuk tidak melupakan orang-orang tersebut. Klaus berkata demikian sambil menunjuk ke arah beberapa pengunjung. Klaus berkata kalau tempat yang kelihatan damai ini dulunya hancur lebur diserang oleh mata-mata kekaisaran. Klaus pun berkata hanya mata-mata seperti merekalah yang bisa mencegah terjadinya tragedi tersebut terulang kembali. Mendengar itu, wajah Lily pun langsung berubah menjadi dingin. Lily pun membalas kalau jika mereka mati, maka semuanya akan hilang begitu saja. Selagi berkata demikian, Lily mendekatkan tubuhnya dengan Klaus. Lily pun melanjutkan kalau ia sadar bahwa keenam anggota Tomoshibie termasuk dirinya ialah murid yang tidak bernilai. Lily berkata kalau ia sadar alasan ia dan anggota Tomoshibie lain diberikan misi mustahil seperti ini ialah untuk membentuk sebuah tim bunuh diri, yang dimana tim bunuh diri tersebut atau tim Tomoshibie akan mati demi mendapatkan sebuah informasi. Dikarenakan mereka semua ialah murid bermasalah, sehingga kematian mereka pun tidak ada nilainya dan tidak merugikan pihak akademik. Lily kemudian berkata kalau ia tidak ingin mati sia-sia. Ia rela melakukan apa saja agar bisa berguna dan meningkatkan bakatnya. Mendengar itu, Klaus pun bingung dengan perkataan Lily. Kemudian Lily pun dengan segera menyebutkan kode name-nya yaitu Hanajono, dan seketika itu juga dari dada Lily muncul gas beracun. Lily pun langsung memegang kaki Klaus yang mencoba melarikan diri. Namun karena tertahan oleh genggaman Lily, Klaus pun tidak sempat lari dan semua gas beracun tadi masuk ke dalam tubuhnya. Seketika pandangan Klaus pun buram dan sekujur badannya lumpuh tidak bisa digerakkan. Klaus pun heran bagaimana bisa Lily nekat melakukan serangan gas bunuh diri seperti itu. Namun Lily membalas kalau gas beracun tersebut tidak mempan kepada dirinya. Lily berkata kalau tubuhnya kebal terhadap racun. Lily berkata demikian sambil tertawa kecil. Nah, for your information Kima, si Lily ini ialah korban eksperimen dari invasi kekaisaran Galgado. Nah, waktu itu, desa tempat si Lily tinggal itu dijadikan tempat eksperimen senjata gas beracun, sehingga eksperimen tersebut membunuh semua penduduk di sana kecuali Lily. Ya, entah bagaimana, si Lily ini satu-satunya penduduk yang selamat, dan setelah dievakuasi dari sana, ia pun diketahui memiliki kemampuan spesial yaitu kebal terhadap racun. Oke, paham kan? Lanjut, kemudian Lily berkata kalau ia sudah mempersiapkan jebakan ini dari awal ia mengajak Klaus keluar semalam. Lily pun tertawa bangga karena ia sudah dapat menjebak dan melumpuhkan mata-mata kelas 1 seperti Klaus. Lily pun berkata kepada Klaus kalau ia ingin bernegosiasi. Lily ingin agar Klaus membubarkan tim Tomoshibie dan menjamin keselamatan mereka. Lily berkata demikian karena tidak ingin mati sia-sia di misi mustahil tersebut. Lily kemudian mengeluarkan sebuah jarum suntik berisi racun mematikan dan mengancam jika Klaus ingin melawan. Nah, jarum suntik itu ialah jarum suntik yang sama yang Lily gunakan pada saat melumpuhkan pencuri tas waktu itu. Kemudian dengan pede, Lily berkata kalau ini sudah skakmat. Mendengar itu, Klaus terdiam sejenak dan kemudian kembali berbicara. Klaus tiba-tiba bertanya dengan nada yang tenang yaitu, kapan ia bisa mengakhiri sandiwara tersebut? Mendengar itu, Lily pun terkejut.
Ia heran dengan ucapan Klaus barusan. Tiba-tiba Klaus merentangkan kakinya dan seketika itu juga gabus penutup perahu mereka terbuka. Air pun mulai memasuki perahu mereka sedikit demi sedikit. Klaus juga berkata kalau mereka akan tenggelam bersama. Sambil berkata demikian, Klaus menunjuk ke arah kaki Lily. Lily pun sadar kalau kakinya sudah terbelenggu oleh rantai jangkar perahu mereka. Yang artinya, jika perahu mereka tenggelam, otomatis Lily juga akan tertarik ke bawah. Lily pun seketika mulai panik dan berusaha membuka gembok yang membelenggu kakinya tersebut. Melihat itu, Klaus pun berkata kalau usaha Lily akan sia-sia. Klaus berkata tidak mungkin Lily bisa membuka gembok tersebut karena kuncinya tidak ada di perahu tersebut. Dan terlebih lagi, Lily juga tidak pandai membobol sebuah gembok seperti latihan yang mereka lakukan waktu itu. Klaus pun dengan gampang bisa membalikkan keadaan. Karena keadaan sudah berbalik, kali ini Klaus yang mengusulkan untuk bernegosiasi. Klaus berkata kalau ia akan membobol gembok tersebut dan sebagai gantinya, Lily harus memberikan penawar racunnya. Namun Lily masih bersikeras untuk melawan. Klaus pun berkata kalau ia sudah menyadari jebakan Lily sejak mereka mendapat informasi mengenai danau tersebut tadi. Klaus berkata kalau trik murahan Lily sangat mudah ditebak. Klaus bahkan berkata kalau Lily sama sekali bukan lawan yang pantas untuk dirinya. Mendengar itu, wajah Lily seketika terlihat kesal seperti tidak menerima kekalahannya. Lily pun menyerah dan mengaku kalah kepada Klaus. Kemudian, setelah keluar selamat dari perahu, Klaus melihat Lily yang masih mengeluh mengenai kekalahan telaknya dari Klaus. Klaus pun langsung mendatangi Lily dan mulai memujinya. Klaus berkata kalau rencana Lily tadi sudah terbilang cukup bagus biarpun masih terbilang ceroboh. Dengan kata lain, Lily kalah hanya karena ia memilih lawan yang salah, yaitu Klaus, sang mata-mata terkuat di dunia. Andaikan Lily memilih lawan yang lain, 90% kemenangan sudah pasti ia dapatkan. Klaus kemudian tiba-tiba berkata kalau ia ingin agar Lily menjadi ketua tim Tomoshibie. Yang artinya, bos atau pemimpin tim Tomoshibie itu tetaplah si Klaus. Namun Klaus ingin agar Lily menjadi tangan kanannya dalam memimpin seluruh anggota pada saat sedang menjalankan misi. Kalau masih belum paham, contohnya itu kalau di sekolah, Klaus itu kayak jadi guru wali kelas mereka, sedangkan Lily yang jadi ketua kelasnya. Oke, paham kan Kima? Lanjut, kemudian Lily pun dengan senang hati menerima tanggung jawab tersebut. Klaus kemudian lanjut bicara kalau ia juga sudah menemukan cara yang tepat untuk mengajari mereka. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Klaus kembali mengumpulkan seluruh anggota Tomoshibie untuk kembali berlatih. Anggota Tomoshibie pun memasang wajah yang pasrah karena mereka masih yakin kalau Klaus tidak pandai dalam mengajar. Kemudian Klaus pun mengawali dengan permintaan maaf. Klaus berkata kalau ini pertama kalinya ia menjadi seorang pemimpin sekaligus menjadi pelatih, sehingga ia masih belum terbiasa. Namun Klaus melanjutkan dengan berkata kalau semua anggota tim Tomoshibie bukanlah seorang pion yang akan dikorbankan begitu saja. Klaus mengatakan kalau ia akan menjamin keselamatan seluruh anggota dan jika ada satu anggota yang mati, maka ia juga akan ikut bunuh diri dengannya. Mendengar itu, seluruh mata para anggota tiba-tiba terbuka lebar. Kemudian salah satu anggota dengan rambut coklat dan pemalu membalas kalau dia tidak yakin mereka bisa menyelesaikan misi mustahil tersebut karena mereka semua ialah murid bermasalah yang hampir di drop out dari sekolah. Mendengar itu, Klaus dengan cepat langsung berkata kalau mereka bukanlah murid gagal. Dikarenakan Klaus sendirilah yang mencari dan merekrut mereka dari sekolah mereka masing-masing. Klaus berkata kalau semua anggota Tomoshibie memanglah seorang murid yang gagal di akademi. Namun saat mereka bergabung sebagai anggota Tomoshibie, mereka semua ialah mata-mata yang berpotensi besar. Klaus juga berkata kalau ia sudah memiliki metode yang tepat untuk mengajar mereka. Klaus pun menulis 2 kata di sebuah papan tulis tepat di hadapan mereka. 2 kata tersebut ialah kalahkan aku. Setelah menulis demikian, Klaus pun pergi sambil berkata kalau mulai sekarang mereka akan belajar mandiri dengan metode tersebut. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 1-nya.
Gimana, mantap nggak Kima? Mimin sendiri suka kali sih dengan genre dan cerita yang kayak gini. Kapan lagi ngeharam dengan 7 mata-mata, ya kan Kima? Oke baiklah, sekian video kali ini. Kalau kalian masih penasaran dengan Lord Klaus kita satu ini, ya jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh, tunggu kelanjutannya di part kedua nanti. So, jangan lupa like, comment, subrek, and goodbye Kima. せーの。あれ